Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang beliau tanamkan kepada kita. Mudah-mudahan di alam barzah kebaikan yang beliau berikan kepada kita senantiasa selalu menjadikan kenikmatan-kenikmatan merupakan konsumsi buat almarhumah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat saya. Mohon izin sekali lagi saya berbicara bukan ingin menasehati. Ini karena guru-guru saya mengamanahkan kepada saya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau almarhumah ini wafat, berarti pertanda bahwa kita juga nggak beda. Kita akan mengamatian adalah sebuah keniscayaan. Perjalanan hidup kita sekarang di alam dunia ini sesungguhnya sedang menunggu antrian kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan giliran kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Curang bijak mengatakan pekerjaan yang membosankan. Ini nungguin mati. Kita udah lama kagak tahu nungguin mati. Kapan kita matinya? Sang malakul maut yang bernama Israel, kita diberi permainan-permainan di alam dunia ini. Sebagaimana Allah nyatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa la'u. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sebatas permainan dan senda gurau. Kita bermain-main dengan urusan dunia, dengan harta, dengan pangkat, jabatan dan segala macamnya. Kita tertawa bercanda ria, namun terkadang dari semua itu sampai-sampai kita lupa akan tugas pokok kita. Apa tugas pokok kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Artinya menjadi jembatan dia untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Menggapai keduniaan dengan pangkat dan jabatan ini kadang-kadang kita lupa. Saya terutama. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 20 menit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sering datang ke tempat ini harus menjadi renungan. Datang duduk di tempat-tempat seperti ini harus menjadi nasihat. Kita kapan akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kematian seseorang itu adalah nasihat buat kita. Nasihat buat apa? Agar kita berhati-hati, agar kita bersiap diri ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dambaan kita wafatnya dalam keadaan beribadah dan husnul khatimah. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus hati-hati. Lihat, kalau kita bangga dengan harta benda, lihat ini almarhumah salah satu contohnya, rumahnya sebegini megahnya. Kemarin waktu wafat, mandiinnya di mana? Di kamar? Enggak, saya yakin. Bahkan kata Roma Irama, dari kamar yang indah, kasur empuk dilamputi, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Begitu kan? Apa yang bisa kita banggakan dari harta dunia? Kemudian pangkat dan jabatan yang tinggi yang sering jadi kesombongan buat kita. Lihat, almarhumah luar biasa. Seakan-akan jadi nasihat buat kita. Kalau kita punya pangkat tinggi, sombong, kemudian apa yang bisa kita sombongkan? Bikin takut Israel? Nggak pernah. Israel tidak akan pernah mundur selangkah pun manakala dia akan melaksanakan tugasnya. Benteng yang paling kokoh sekalipun dengan penjagaan yang luar biasa. Kematian pasti akan menyertai kita. Ainama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Nah, untuk itu kita hati-hati. Ya, saya yang masih banyak dosanya, yang masih banyak khilafnya. Karena perjalanan hidup kita untuk kematian ada 3 hal yang Allah rahasiakan. Bapak sekarang masih bisa ngopi, belum tentu besok bisa ngopi, ya kan? Bapak yang masih gagah, bukan mustahil besok sudah jadi jenazah.
Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang sudah tua renta, pantasnya sudah naik keranda untuk menuju pusara, tapi justru masih panjang usia. Nah ini kenapa? Karena ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, sebab. Allah rahasiakan sebab kematian kita. Almarhumah karena sakit. Tapi bukan sebab sakit saja orang bisa meninggal dunia. Ada yang cuman ketiban kacang hijau mati, Pak. 1 truk sama truk-truknya lagi. Ya kan? Ini kan bukan mustahil. Bisa saja Allah wafatkan kita dalam sebab-sebab yang berbeda. Karena mati itu satu, tapi sebabnya boleh berbeda-beda. Artinya kita harus tetap waspada dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Laksanakan tupoksi kita sebagai hamba Allah yang bernama manusia. Yang kedua yang Allah rahasiakan, selain dari sebab, adalah tempat. Mungkin dari sekian banyaknya orang-orang yang hadir di sini tahu bahwa nanti Bapak akan mati di mana? Nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin ustadz-ustadz, kiai-kiai juga belum tentu tahu. Ya. Karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi di bumi mana, di negeri mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada, mengingat Allah menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita tahu, mungkin saya orang Kalimulia, Kebon Duren, akan dimatikan di Cilodong, saya nggak pernah akan datang ke sini. Bener gak? Kalau bapak-bapak tahu di tempat tahlil ini bapak-bapak akan mati, mungkin nggak ada yang datang ke tempat tahlil ini. Tapi ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kelamaan gak nih? Enggak ya? Enggak, saya kelamaan berdiri. Bapak ngopi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dari sebab, tempat yang Allah rahasiakan adalah waktu. Waktu kapan kita akan mati? Waktu perjalanan hidup kita hanya 7 hari. Berarti di hari itulah kita nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap. Kalau nggak Senin, mungkin kita mati hari Selasa. Kalau nggak Selasa, mungkin hari Rabu. Kalau nggak Rabu, hari Kamis. Kalau nggak Kamis, hari Jumat. Kalau nggak Jumat, hari Sabtu. Kalau nggak Sabtu, hari Minggu. Balik lagi, siap-siap lagi. Ya, makanya ini ingat sekali lagi, tupoksi kita adalah beribadah, menyembah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya, karena kita selalu mendambakan wafat dengan husnul khatimah. Tapi kalau kita tidak pernah ibadah, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pertama yang harus kita lakukan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu doa, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Atau yang sering kita baca setelah tahlil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tapi jangan cuma ngomong doang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mau pergi tahlil belum pada sholat. Itu di kampung saya tuh, begitu. Oh, kalau mau tahlil getol-getol banget, sholat isya ditinggalin. Itu orang kampung saya, pindahan dari sini. Tuh kan kena lagi, ya. Begitu Pak. Jadi kita hati-hati, ya. Selalu hati-hati. Bagaimana kita akan wafat husnul khotimah kalau sholat saja kita tinggalkan? Bencana apalagi, kerugian apalagi sebagai makhluk yang bernama manusia, kalau sholat saja sudah berani ditinggalkan. Masya Allah. Itu yang lain-lainnya diterusin pada episode berikutnya. Yang kedua, yang harus kita banyak persiapkan, beramal baiklah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semua amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang baik. Sedekah baik, silaturahim baik, baca Al-Quran baik.
Tapi untuk menjadi nilai yang lebih baik lagi, amalan-amalan kita harus diiringi dengan ikhlas dan istiqomah. Ya kan kadang-kadang kita belum tentu juga hari Jumat baik, mau sholat Jumat, datang sholat Jumat jam 12, mulain kita datang jam 8, kan belum tentu baik, Pak. Bener nggak? Kita pakai koko bagus, pakai jas, pakai sarung BHS, ya, pakai topi putih, peci putih, sorban panjang, apakah sudah menjadi baik? Belum tentu, ya kan? Itu kan berarti niatnya itu beda. Nah, makanya ikhlas kita. Kita berpakaian bagus ke masjid bukan ingin disanjung dan dipuji oleh orang lain. Kita rajin baca Quran bukan ingin dikatakan orang soleh. Apapun yang kita kerjakan ikhlas karena ingin mendapatkan karunia, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kampung saya begitu. Giliran sekarang rajin baca Quran kapan? Giliran bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan Al-Quran bolak-balik dibaca kagak? Dibalik doang. Berebut baca Quran di masjid, berebut mic karena pengen suaranya didengar oleh orang lain. Tapi setelah Ramadan berlalu, Quran kembali disimpan di tempat yang tinggi dan tidak pernah dijamah lagi. Itu orang kampung saya. Ya, terusin aja dah sendiri. Ya. Kedua, ya. Berarti yang ketiga, setelah amal baik kita kerjakan, kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa melakukan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini khususnya almarhumah Ibu Hajah Ustazah Hajah Nuriyah, guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Somad. Ini orang luar biasa, figur tokoh keteladanan di Cilodong yang luar biasa. Bahkan kalau ngajar itu, maaf Ustaz, sedikit apa tadi namanya, tes, ya begitu deh pokoknya ya, testimoni ya. Saya itu masih ingat, kalau dulu, sekarang orang ngajar dengan metode menyanyi itu udah biasa, tapi beliau sudah mencetuskan lebih dulu, almarhum Kiai Haji Abdul Somad, dengan menyanyikan lagu yang sedang populer tapi diganti syairnya. Mau denger? Ustaz, kita izin saja ya. Ya. Dulu sekitar waktu tahun 78, saya kebetulan lulus tahun 79. Ustaz Sadli masih ingat sama saya. Kalau masih ingat itu juga ya. 79. Beliau mengajarkan rukun Islam beda dengan guru-guru yang lainnya. Kalau dulu guru ngajarin rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau beliau beda. Dulu lagu yang paling terkenal, lagu Jaipongan, namanya Warung Pojok. Mau dengar? Rukun Islam ada 5 perkara. Masih ingat Pak? Itu udah zaman-zaman kolonial tuh ya, yang milenial udah hafal. Yang pertama 2 kalimat, 2 kalimat maksudnya, karena supaya enak. Yang pertama 2 kalimat syahadat, keduanya mendirikan sholat jangan sampai keliwat, 3 zakatnya, 4 puasanya, 5 hajinya bagi orang yang mampunya. Masih ingat saya tuh ya, karena dulu saya suruh naik panggung gara-gara itu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah menjadi kebaikan buat beliau ya. Karena saya ingat rukun Islam bukan karena diajarkan rukun Islam ada 5, nggak begitu lagi, tapi dengan lagu. Alhamdulillah lagunya, walaupun yang sekarang udah pada nggak hafal, saya masih hafal. Ini ya. Jadi melakukan amalan-amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Yang sering kita hafal, pertama shadaqatun jariyah, rajin beramal bersedekah.
Kita kadang-kadang di masjid sedekahnya berat, pengen masuk surga, yang masuk kotak amal Fatimura. Iya Pak? Pak, saya mau nanya, yang pantas masuk surga pakai peci apa bawa golok? Yuk, pantasnya pakai peci apa bawa golok? Bawa golok Fatimura 1000, lecek, abu-abu. Ya, makanya saya pernah cerita tuh, ada anak muda sholat Jumat sambil ngantuk-ngantuk, kotak amal lewat. Pas kotak amal lewat, dia rogoh kantongnya, dikocok-kocok dikit, pilih-pilih, walaupun gak ada matanya tuh tangan, tapi hafal banget. Dia cabut abu-abu, pas baru mau dimasukin, aki-aki dari belakang nyolek. Kata aki-aki, nggak ngomong, disodorin duit 100.000. Sambil kesel nih, aki-aki kurang ngajar, udah tua juga, ngeselin banget. Gua mau ngasih 2.000, dia ngasih 100.000 dari belakang. Dari belakang lagi nggak nungguin. Pas akhirnya terpaksa masuk jadi 102.000. Ya, setelah masuk 102.000, aki-aki yang belakang tadi nyolek. Dek, itu yang tadi 100.000 duit ade jatuh. Akhirnya si anak muda tadi nyesel, ya Allah, gua nyesel sholat Jumat di sini. Lewat 102.000, akhirnya tuh kotak amal ke kiri terus dia lirikin sampai ke belakang, ya Allah, sampai lagi bisa masuk kantong lagi apa enggak sih? Ini gak ikhlas namanya, sedekah jariyah. Ya. Kemudian ilmu yang manfaat. Masya Allah, almarhumah luar biasa. Murid-muridnya banyak, bukan hanya ratusan tapi ribuan. Kalau saja separuh saja memanfaatkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, insya Allah luar biasa kebaikannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang soleh. Anak-anak beliau luar biasa, soleh-soleha semua. Dan kita juga bagian dari anak-anak beliau yang pernah dididik, yang pernah diajarkan, yang pernah diberikan bimbingan pelajaran oleh beliau, bagian dari anak-anak beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan tersebut, berlaku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah mengalir pahala buat beliau manakala kita melakukan kebaikan-kebaikan hasil bimbingan beliau. Nah, inilah yang menjadi renungan buat saya, buat kita semua. Kalau memang menjadi kebaikan, mari sama-sama kita melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika nanti kita meninggal dunia dalam kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin apalagi. Ya, pejabat mati, rakyat pasti. Ya, maka dari itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak semua orang mau ibadah. Tapi kalau ada orang sudah tua renta, ya, dia susah diajak ibadah, kemudian kita ajak tetap masih ogah, apa yang mestinya? Biarin aja. Nanti juga lama-lama mati. Selesai kan? Kalau ada orang dinasehatin nggak tenang, diajak beribadah, duduk di majlis-majlis, kumpul dengan orang-orang soleh, masih saja susah, malah dia nasehatin kita padahal dia nggak bisa apa-apa, biarin aja. Nanti juga lama-lama mati. Nyeletuk di belakang pojok sono, yang ngomong lama banget kagak mau berhenti-berhenti. Sementara temen yang sebelah bilang lagi sama dia, biarin aja, nanti juga lama-lama. Sebelum ada yang bilang seperti itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Yasa Salim, SPD, yang telah memberikan tausiah dan testimoni. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau itu bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri acara ini, tadi sudah ditutup doa, sengaja ya. Sengaja doanya saya majukan karena yang paling terbaik itu setelah zikirnya dirangkai dengan doanya, ya, jangan di